Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Rizky Wonodia Aprili dan teman saya Asminah. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Untuk Asminah dipersilahkan. Pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari tentang persoalan psikologis yang terjadi dalam setting pendidikan. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu John West-Centric, cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Barlow, sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Yang ketiga yaitu menurut Elliot DKK, psikologi pendidikan merupakan aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, dan isu-isu lain yang berkaitan yang timbul dalam setting pendidikan. Yang keempat yaitu menurut Arthur S. Gerber, menganggap psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terapan yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal yang terutama yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar, yang kedua pengembangan dan pembaharuan kurikulum, yang ketiga ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, yang keempat sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Yang kelima yaitu penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya akan saya lempar ke Nanda. 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Pertama, belajar, yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, proses belajar, yakni tahapan, perbuatan, dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga yaitu situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga yaitu teori-teori belajar. Teori belajar dalam psikologi pendidikan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, 1. Teori belajar dari psikologi behavioristik, yang kedua, teori belajar dari psikologi kognitif, yang ketiga, teori belajar dari psikologi humanistik, dan yang terakhir yaitu teori belajar dari psikologi sibernetik. Yang pertama yaitu teori belajar psikologi behavioristik, dikemukakan oleh psikolog behavioristik. Mereka ini sering disebut contemporary behaviorist atau juga disebut SR fisiologis. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi behavioral dengan stimulusnya. Analisanya adalah belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya tentang tingkah laku dengan cara hal baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Tordik mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dengan respon yang mungkin juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Hukum belajar ala Tordik. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Merupakan keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada atau tidaknya kesiapan. Yang kedua yaitu hukum akibat. Apabila diharapkan agar seseorang akan mengulangi respon yang sama, maka diupayakan untuk menyenangkan dirinya, misalnya dengan hadiah atau pujian. Yang ketiga yaitu hukum latihan, bahwa hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat apabila terus-menerus dilatih dan diulang. Sebaliknya, hubungan akan semakin lemah jika tidak pernah diulang. Yang kedua yaitu teori belajar dari psikologi kognitif. Kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Psikologi kognitif juga disebut psikologi pemrosesan informasi. Tingkah laku seseorang didasarkan pada tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori psikologi kognitif berkembang dengan ditandai lahirnya teori Gestalt,
yang menyatakan bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan, maupun hukum-hukum teori Gestalt, yaitu yang pertama, prinsip kedekatan. Objek-objek yang terletak berdekatan atau tampil di dalam waktu yang bersamaan cenderung dipersepsi sebagai satu kesatuan. Yang kedua, yaitu prinsip kemiripan. Objek-objek visual yang memiliki struktur sama atau mirip cenderung dipersepsi atau dilihat sebagai satu kesatuan. Yang kedua, yaitu prinsip searah. Objek-objek visual cenderung dipersepsi sebagai satu kesatuan apabila berada di dalam satu prinsip arahan. Yang keempat, yaitu prinsip ketertutupan. Elemen-elemen objek atau stimulus yang kurang lengkap cenderung dilihat secara lengkap. Yang kelima, yaitu prinsip Prägnanz. Tata letak sejumlah objek meski kurang beraturan cenderung dipersepsi secara baik, sederhana, dan bermakna tertentu. Yang keenam, yaitu insight, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan antara bagian-bagian di dalam suatu situasi masalah. Yang ketiga, yaitu teori belajar dari psikologi humanistik. Teori belajar humanistik memandang kegiatan belajar sebagai kegiatan yang melibatkan potensi psikis yang meliputi kognitif, afektif, dan konatif. Sebagian pendidik melihat belajar siswa hanya dari sisi kognitif tanpa menyadari bahwa aspek afektif atau perasaan dan konatif atau psikomotorik memainkan peran penting dalam proses belajar. Teori hierarki kehidupan menurut Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologikal, merupakan kebutuhan paling mendasar termasuk di dalamnya adalah makanan, air, oksigen, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan keberadaan atau love and belonging. Merupakan pasca pemenuhan kebutuhan fisiologis, maka individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan cinta dan ingin diakui keberadaannya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety. Manusia membutuhkan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan, dan kebebasan dari ketakutan yang bertendensi mengancam. Yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau self-esteem. Merupakan mengejar kebutuhan akan penghargaan. Hal ini termasuk di dalamnya terdapat kepercayaan dan penghormatan diri yang didasari pada kemampuan serta pengetahuan diri yang dihargai oleh orang lain. Maupun yang kelima yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Pada tahap ini hanya terdapat sedikit individu di puncak piramida yang mempunyai nilai kejujuran dan keadilan. Selanjutnya akan saya lempar ke Nanda. Teori belajar dari psikologi sibernetik. Titik tekanan dari teori ini adalah bagaimana cara memahami ciri-ciri dari karakter sistem informasi, bahan atau masalah yang akan dipelajari. Tujuan dari pembahasan terhadap ciri-ciri informasi ini adalah agar proses belajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bagaimanapun proses juga merupakan hal terpenting dalam teori sibernetik. Cara berpikir. Menurut Landa, cara berpikir algoritmik yaitu proses berpikir linear, lurus, konvergen, memusat, lurus menuju ke satu target tertentu. Cara berpikir heuristik yakni cara berpikir divergen, menyebar menuju ke beberapa target sekaligus. Menurut Pax dan Scott, cara berpikir algoritmik yaitu proses berpikir linear, lurus, konvergen, memusat, lurus menuju ke satu target tertentu. Cara berpikir secara holis atau menyeluruh yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. 4. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan. Pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu, siswa, secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Kedua, memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa.
Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang secara efektif. Menurut Muhyiddin Syah, di antara pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon-calon guru adalah pengetahuan psikologi terapan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar peserta didik. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.